Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Wassalli wa usallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur lagi, bersyukur terus, bersyukur selamanya. Karena Gusti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak yang tiada tara kepada kita, yang tanpa kita sadari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala telah kita gunakan pagi dan petang, siang dan malam tanpa terasa. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tertumpah curahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa besar beliaulah, karena dengan bimbingan dan perjuangan beliau kita semua bisa mengerti, mengenali antara yang hak dan yang batil, yang ma'ruf dan yang mungkar, yang dibenci dan yang diridhoi. Semua adalah karena perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita setia mengikuti sunnah-sunnahnya sehingga kita mendapatkan syafaatnya, lebih-lebih dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Amin Allahumma amin. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu terhasrat ingin sholat, jika kamu ingin berdiri menjalankan sholat, maka basuhlah wajah kamu, dan kedua tangan kamu hingga siku-siku. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah sebagian rambut kepalamu serta basuh kedua kakimu hingga mata kaki. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai hamba Allah. Jika ingin menghadap Allah yang Maha Suci, maka kita harus beradaptasi. Dengan arti kita harus membersihkan diri dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dalam istilah syara, hal ini disebut berwudu. Orang yang akan menghadap Allah, akan bersimpuh, akan munajat melalui sholat, maka dia wajib berwudu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat selanjutnya,
Ayat selanjutnya ini memberikan pengertian kepada kita, jika kita itu berhadas kecil, cukuplah kita membersihkan badan itu dengan cara berwudu. Tetapi jika hadas itu merupakan hadas besar, maka cara membersihkannya juga harus besar pula, yakni jika berwudu itu cukup membasuh sebagian anggota badan kita, tetapi cara yang besar ini harus membasuh seluruh badan kita tanpa terkecuali, tanpa ada lipatan-lipatan badan yang tidak terbasahi, tanpa ada sehelai rambut pun yang tidak tersiram oleh air, yang dikenal dalam istilah syar'i yaitu mandi wajib. Adapun hadas besar itu ada 4 jenis. Yang pertama junub, yang kedua haid, yang ketiga wiladah, yang keempat nifas. Keempat macam hadas besar ini cara membersihkannya harus dengan mandi. Adapun lafadz-lafadznya, jika kita sedang junub, maka lafaz niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi ang jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari junub seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Adapun lafaz niat ketika haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi ang jamil badani fardal lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Adapun lafaz niat ketika setelah melahirkan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal wiladati ang jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar setelah melahirkan seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Adapun niat nifas, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi ang jami'il badani fardal lillahi ta'ala. Sengaja saya mandi untuk menghilangkan hadas besar karena nifas seluruh badan, wajib karena Allah Ta'ala. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat dan faidah kepada kita semua, terutama bagi anak-anak ABG, anak-anak kita yang baru mulai gede atau beranjak dewasa, dan guna bagi kita kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, bisa mengulang kembali hafalannya atau merujuk kembali supaya tidak ada kesalahan dalam menjalankan ibadah, khususnya masalah mandi wajib ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.